uh, Rodi tadi terkait dengan penyajiannya. Saya kira sudah cukup seperti itu. Oke, dari saya itu aja dulu ya Pak Turhadi ya. Terima kasih. Oke, Pak, siap. Terima kasih Pak atas masukannya. Oke, selanjutnya Prof. Jati Batara silahkan untuk memberikan masukannya kepada kelompok bambu rampal ini. Silahkan Prof. Masih di mute Prof. Suaranya Prof. Mohon maaf. Masih di mute. Oke, saya maaf tadi agak terlambat ya. Begini, untuk bambu itu satu gerombolan yang luasnya mungkin 10-10 atau 15-15 itu adalah satu individu ya. Jadi mungkin di dalam pengambilan sampel atau identifikasi langsung itu mungkin mengambil beberapa batang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang kunci ya. Mungkin nanti Pak Brian ini monggo mau dibuatkan sesuatu yang menarik gitu ya untuk mahasiswa masa kini gitu. Tetapi yang paling mudah itu sebetulnya spesimen itu dibawa atau mungkin dibawa ke rumah penduduk kemudian dibuat kuncinya itu langsung. Karena kalau langsung itu kita lebih enak untuk membuat kunci. Itu kemudian ini memang untuk skripsi sangat bagus sekali ya. Ya, mungkin ada tambahan bahwa di bawah bambu itu memang mempunyai keanekaragaman yang khusus gitu ya memang. Kemudian biasanya masyarakat itu menggunakan untuk pupuk itu di bawah karena sangat bagus sekali untuk pupuk ya. Ya itu pendapat kami ya, nanti bisa dicatat gitu ya. Dan di bambu itu pada umumnya banyak ularnya ini harus hati-hati gitu ya. Ya untung tidak ada ularnya ya. Oke, saya kira itu Pak. Oke, terima kasih Prof. Oke, mungkin selanjutnya ini tambahan sedikit dari saya tadi semuanya sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Bu Rodi, kemudian Pak Brian dan juga Prof. Jati terkait dengan masukan untuk kelompok bambu rampal ini. Mungkin ini tambahan dari saya saja. Nah, ini kan tadi ditemukan 4 rumpun yang diperoleh dari 3 plot. Apakah benar seperti itu? Benar Pak. Oke, nah itu tadi coba bisa ditampilkan tabel yang membandingkan antara plot 1, 2, 3. Iya baik, sebentar Pak. Lagi berusaha share screen. Nah ini, oke. Nah ini kan tabel yang membandingkan antar 3 plot untuk bambu rampal kan. Nah, dalam rumpun itu apakah kalian hanya menjumpai satu tegakan saja ataukah itu banyak seperti itu? Satu saja atau banyak? Atau lebih dari satu? Silakan dijawab. Iya Pak, izin menjawab. Untuk rumpunnya pada plot 1 itu satu rumpun banyak tegakan gitu. Ya. Untuk plot 2 itu ada 2 rumpun dan untuk plot 3 ada 1 rumpun Pak. Oke. Nah, untuk data-data yang kalian tampilkan ini
tentunya tidak hanya diukur dari satu tegakan saja kan. Itu tentu diukur, Iya, Pak. ya kan? Jadi saran saya ke depannya ini untuk laporan nanti, mohon dituliskan dalam bentuk range, jadi rentang, seperti itu. Syukur-syukur kalian tambahkan juga standar deviasinya, itu menunjukkan bahwa kalian itu tidak hanya mengukur dari satu objek saja, seperti itu. Itu masukan dari saya untuk data ini. Kemudian terkait Baik, Pak. dengan Terima kasih. ya, terkait dengan kunci identifikasi tadi sudah disampaikan oleh Bu Rodi bahwasanya yang dibuat kunci identifikasi adalah semuanya, yaitu semua tanaman yang kalian atau semua tumbuhan yang kalian temukan di plot seperti itu. Nah, tadi saya lihat yang kunci identifikasi untuk bambu. Nah, ini kan ada data yang namanya data kuantitatif. Ini kenapa tidak kalian masukkan ke dalam kunci identifikasi seperti itu? Apakah di bambu Gigantolopoa apus ini juga ada data kuantitatifnya seperti itu? Ada enggak? Untuk yang di Gigantokloa kami tidak mengukur, Pak. Jadi kemarin itu kami mengukurnya untuk yang Silstasium zolingeri saja untuk perbandingan dari ketiga plot seperti itu. Oke, maksudnya ya udah. Ini sebenarnya masukan gini sih juga dari saya, seumpama juga di Gigantolopoa ini yang juga dia sama-sama dari jenis bambu. Nah, itu kalau kalian buat kunci identifikasi, kalau misalkan tersedia data kuantitatif itu juga dapat kalian masukkan ke dalam karakter pembeda seperti itu untuk menyusun. Jadi tidak hanya karakter yang terlihat, dalam hal ini karakter kualitatif saja seperti itu. Itu mungkin ya, karena tidak diukur ya sudah tidak apa-apa. Oke, kemudian terkait dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini cuma masukan saja. Nah, alangkah lebih baiknya itu juga kalian tuliskan apa nama ilmiahnya. Jadi tidak hanya nama lokal. Itu tadi apa, coklat sama awar-awar. Nah, seperti itu. Itu masukan saja, nanti ditambahkan dalam kurung nama ilmiahnya saja seperti itu. Kan kalian di sini dalam ranah belajar gitu kan, juga identifikasi tumbuhan. Jadi biar apa yang kalian sampaikan itu bersifat universal. Jujur saya ini awar-awar, bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Tapi kalau mungkin ada nama ilmiahnya, saya bisa tahu seperti itu. Jadi untuk memfasilitasi orang lain yang mungkin tidak tahu dengan tanaman ini, nanti bisa dicari dengan nama ilmiahnya, yang mana nama ilmiah ini adalah bersifat universal. Seperti itu. Itu masukan dari saya saja. Oke, itu masukan dari kami selaku tim dosen TIT untuk kelompok bambu rampa. Silahkan bisa diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen atas segala saran dan masukannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin selanjutnya ini kelompok kemukus. Silakan. Kelompoknya Miftah. Ayo silakan. Baik Pak, sebentar kami akan share screen. Ya.
Baik, terlihat. Ya, udah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kemukus akan mempresentasikan progress report dari kelompok kami dengan judul Distribusi Karakterisasi Piper SP dan Tanaman Sekitarnya di Dusun Darungan, Lumajang, Jawa Timur. Dengan anggota saya Nabila Rahmat dan Miftah Farid. Oke. Nabila keluar ya? Oke, untuk mempersingkat waktu, aja diganti kelompok lain, kelompok bawang merah, silakan. Baik Pak, izin share screen. Iya, setelah ini nanti lanjut kelompok Kemukus. Silakan kelompok bawang dulu. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bawang merah. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit laporan kami dengan judul Identifikasi Bawang Merah dan Tumbuhan Sekitar di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari. Untuk anggota kelompoknya sendiri, ada saya, Zara Aulia Safira, dan rekan saya, Mafulisa Dewi Febriadi Islam. Untuk yang pertama yakni pendahuluan. Latar belakangnya sendiri, bawang merah merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia dengan nilai ekonomi yang tinggi. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, produksi bawang merah pada tahun 2021 mengalami peningkatan 10,42% hingga menjadi komoditas terbesar kedua yang diproduksi di Indonesia. Tingginya angka produksi tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan bawang merah yang mencakup sebagai kebutuhan pangan, pengobatan, maupun upacara adat. Sebagai bahan pengobatan, bawang merah memiliki berbagai kandungan seperti antioksidan, sulfur, kalsium, fosfor, dan berbagai manfaat lainnya yang mampu berperan dalam mengurangi produksi kolesterol, tekanan darah,
mengurangi kekakuan pembuluh darah, mengurangi resiko jantung koroner, dan mencegah stroke. Untuk tinjauan botani dari bawang merah sendiri, bawang merah terklasifikasi dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Liliales, famili Liliaceae, genus Allium dengan nama spesies Allium ascalonicum L. Spesies tersebut berasal dari Cina dan saat ini telah terdistribusi luas di seluruh dunia, terutama pada benua Amerika, Eropa, dan Asia. Untuk bawang yang kami kaji sendiri, yakni varietas Tajuk atau Thailand Nganjuk, merupakan varietas yang berasal dari Thailand dan tergolong varietas introduksi dan saat ini telah banyak dikembangkan di Indonesia. Varietas ini memiliki masa panen 60 hingga 70 hari dengan jumlah umbi mencapai 5 hingga 15 buah. Untuk kondisi lingkungan penanaman varietas yang dibutuhkan, yakni pada ketinggian 30 mdpl dengan pH tanah sekitar 5,5 hingga 7. Untuk kelebihan dari varietas Tajuk ini sendiri, yakni memiliki kualitas umbi yang lebih baik dan produktivitas yang tinggi. Untuk distribusi dan area studi bawang merah, di Jawa Timur terdapat 4 kabupaten terbesar penghasil bawang merah, yakni Kabupaten Nganjuk, Probolinggo, Kediri, dan Malang. Nah, untuk area studi yang kami gunakan, yakni berupa kebun bawang merah di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di mana Desa Gunung Rejo ini terletak pada ketinggian 480 mdpl dan memiliki luas wilayah 930 hektar dan banyak ditanami oleh berbagai macam tanaman hortikultura. Sehingga dari latar belakang yang sudah dijelaskan, kami merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana ciri morfologi dari bawang merah varietas Tajuk di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari. Dan yang kedua, apa saja jenis tumbuhan di sekitar kebun bawang merah di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari. Dengan tujuan penelitian, yang pertama menganalisis ciri morfologi bawang merah varietas Tajuk di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari. Dan yang kedua, menganalisis jenis tumbuhan di sekitar kebun bawang merah Desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari. Baik, selanjutnya yaitu metode. Yang pertama ada profil dan gambar area studi. Area studi penelitian ini berupa kebun bawang merah varietas Tajuk di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Desa Gunung Rejo sendiri memiliki luas wilayah 930 hektar dan banyak ditanami tanaman hortikultura. Lokasi studi terletak di area persawahan wisata Kedombo, di mana lokasi tersebut tidak hanya ditanami bawang merah, namun juga terdapat tanaman lain seperti cabai, kubis, kacang panjang, tomat, dan jagung, sehingga lokasi tersebut cocok untuk dijadikan area penelitian berbagai tanaman hortikultura. Kemudian pada penelitian ini dibuat 3 plot dengan ukuran 1 kali 1 meter persegi pada area perkebunan bawang merah dengan luas area 80 meter persegi. Berdasarkan telah dibuat, dilakukan pengamatan terhadap tanaman-tanaman yang tumbuh di area sekitar bawang merah untuk dilakukan identifikasi. Kemudian untuk identifikasi dilakukan melalui pengamatan dan pengukuran sampel tanaman bawang merah meliputi panjang akar, panjang batang, diameter umbi, panjang daun, dan jumlah daun yang dilakukan menggunakan penggaris. Selain itu, parameter kuantitatif tersebut terdapat pengamatan kualitatif seperti warna daun, akar, umbi, dan kulit umbi. Dalam mengidentifikasi tanaman yang tumbuh di sekitar bawang merah, terlebih dahulu dituliskan nama lokal dari tanaman tersebut. Untuk tanaman yang tidak diketahui akan diidentifikasi awal dengan menggunakan aplikasi Planet dan selanjutnya menggunakan buku yang berjudul A Guide Book of Invasive Plant Species in Indonesia, karya Setiawakti. Keseluruhan proses identifikasi kemudian didokumentasikan dan dilakukan perbandingan serta validasi berdasarkan kunci identifikasi dan literatur buku acuan serta publikasi ilmiah. Untuk analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan ciri morfologi dari tanaman bawang merah varietas Tajuk dan dibandingkan dengan literatur. Selain itu, dijelaskan pula teknik budidaya bawang merah yang dilakukan oleh petani di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari. Data berupa jenis spesies di dalam plot bawang merah diidentifikasi meliputi klasifikasi, distribusi, dan manfaatnya. Selain itu, dibuat herbarium kering tanaman bawang merah yang berbunga. Untuk selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Jadi berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, kami memperoleh data bahwa tinggi tanaman bawang merah varietas Tajuk mencapai 43 hingga 60 cm dengan habitus herba. Untuk daun dari varietas Tajuk ini memiliki bentuk silindris berongga dengan ujung daun yang runcing
memiliki tekstur lunak dengan panjang 39 hingga 45 cm, berwarna hijau tua keputihan, dan memiliki pelepah daun. Untuk batangnya sendiri, batang pendek berbentuk seperti cakram, berukuran 0,5 hingga 0,7 cm kali 2 cm, dengan jumlah bervariasi dalam satu rumpunnya, yakni hingga 3-7 batang per rumpun. Untuk batang bawang merah sendiri berwarna keputihan. Untuk umbi varietas bawang merah tajuk, umbi memiliki bentuk bulat berwarna ungu keputihan dan memiliki kulit memiliki kulit berwarna merah muda dengan ukuran sedang diameter 2,5 hingga 3 cm dan memiliki 5 hingga 15 umbi untuk setiap rumpunnya. Umbi bawang merah ini juga memiliki aroma yang kuat. Untuk akar dari varietas tajuk memiliki bentuk silindris, berwarna putih, memiliki akar serabut dengan panjang akar 5 hingga 15 cm. Untuk selanjutnya yakni deskripsi dari berbagai tumbuhan yang tumbuh di sekitar bawang merah. Untuk yang pertama yakni tanaman cabai rawit dengan nama ilmiah Capsicum frutescens. Cabai rawit sendiri terklasifikasi dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonea, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum dengan nama spesies Capsicum frutescens L. Bawang merah sendiri terdistribusi meluas pada daerah dengan iklim tropis dan subtropis. Cabai rawit merupakan tanaman pedul yang memiliki akar tunggang dan terdiri atas akar primer berukuran 35 hingga 50 cm dengan akar sekunder atau akar lateral 35 hingga 54 cm dan akar tersier. Untuk akar tersier dari cabai rawit sendiri berupa serabut akar. Batang cabai rawit berwarna hijau tua, berkayu dengan panjang 30 hingga 37,5 cm dengan diameter 1,5 hingga 3 cm. Memiliki cabang 7 hingga 15 cabang per tanaman dan daun tunggal berwarna hijau muda dengan panjang 3 hingga 4 cm dan lebar 1 hingga 2 cm. Ujung daun meruncing dengan tepi daun rata dengan bunga cabai rawit termasuk bunga tunggal sempurna dan buah cabai rawit berongga dengan di dalamnya terdapat biji pipih dengan diameter 2 hingga 2,5 cm. Untuk tanaman cabai rawit sendiri terdistribusi pada daerah dengan iklim tropis dan subtropis dengan manfaat ekologi cabai rawit yaitu sebagai tanaman yang dengan sistem tumpang sari dengan bawang merah dan bermanfaat untuk efisiensi penggunaan lahan dan upaya peningkatan produktivitas lahan. Selain itu, penanaman cabai rawit di sekitar bawang dapat mengurangi kerusakan akibat serangan organisme pengganggu tanaman. Untuk tanaman yang selanjutnya yakni tanaman krokot dengan klasifikasi kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Portulaceae dengan famili Portulaceae dan genus Portulasa L dengan spesies Portulasa oleracea. Krokot merupakan tanaman yang memiliki tinggi 10 hingga 30 cm, tumbuh merayap, batang berbentuk bulat, tekstur batang lunak dan berair, batang berwarna hijau kemerahan, dan daun berbentuk lonjong berair berwarna hijau berukuran 1 cm dengan bunga berwarna putih dan biji tanaman krokot berwarna hitam. Krokot merupakan tanaman yang bersifat gulma darat bagi tanaman di sekitar termasuk bagi bawang merah. Krokot mempunyai percabangan yang banyak dengan daun mendatar di atas permukaan tanah, sedangkan bawang merah susunan daunnya tegak lurus sehingga dalam krokot lebih efisien dalam pengambilan cahaya matahari. Namun demikian, krokot diidentifikasi sebagai bahan pangan lokal, sumber penghasil asam alfa-linoleat yang baik untuk kecerdasan otak. Untuk selanjutnya yakni tanaman bayam atau Amaranthus hybridus yang terklasifikasi dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amarantaceae, genus Amaranthus dan spesies Amaranthus hybridus L. Bayam merupakan tanaman perdu, tidak berkayu, memiliki sistem perakaran tunggang, batang bulat, tegak, dan basah, dengan warna batang hijau kemerahan, memiliki percabangan banyak, daun tunggal berwarna hijau, berbentuk bulat telur, memanjang lancet, dan daun berseling.
ujung daun meruncing, tulang daun menyirip, tepi daun rata, dan berukuran panjang 1,5 hingga 6 cm dengan lebar 0,5 cm. Tangkai daun bulat dengan permukaan opakus, dan bunga bayam termasuk bunga majemuk berkelamin tunggal, dan sedangkan untuk buahnya memiliki biji oval kecil berwarna hitam mengkilat dengan panjang 0,8 hingga 1 mm. Untuk tanaman bayam tersendiri merupakan tanaman yang terdistribusi di daerah subtropis dan tropis termasuk di Indonesia. Bayam termasuk gulma ganas dengan kerugian besar pada pertanian bawang merah karena menyerap nutrisi. Gulma golongan ini persebarannya luas, menetap di suatu tempat, agresif dan sulit untuk dikendalikan. Untuk selanjutnya yakni rumput jariji atau Digitaria sanguinalis L. Dan tanaman rumput jariji terklasifikasi dalam Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Cyperales, famili Poaceae, genus Digitaria, dengan nama spesies Digitaria sanguinalis L. Scoop. Rumput jariji merupakan tumbuhan gulma dengan ukuran yang bervariasi. Rumput jariji dapat tumbuh tegak maupun jalar, memiliki perakaran serabut, daun hanya terdiri atas pelepah dan lamina, tidak memiliki petiolus, dan untuk rumput jariji ini terdistribusi di daerah tropis maupun subtropis. Tumbuhan ini termasuk gulma ganas dengan kerugian besar pada pertanian bawang merah karena juga mampu menyerap nutrisi yang seharusnya diambil oleh bawang merah. Gulma golongan ini persebarannya luas, menetap di suatu tempat, agresif, dan juga sulit untuk dikendalikan. Untuk tumbuhan selanjutnya yakni jabungan dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Caryophyllaceae, genus Trimaria, dan spesies Trimaria cordata. Tanaman jabungan memiliki tinggi sekitar 100 cm dengan batang menjalar di permukaan tanah, daun berwarna hijau berukuran 1-2 cm, permukaan daun lapisan lilin tipis, bunga berbentuk payung, buah berbentuk lonjong berwarna hijau, biji bulat kecil berwarna hijau, dan memiliki akar serabut berwarna putih. Tanaman jabungan terdistribusi di wilayah Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Tumbuhan ini gulma bagi tanaman teh dan kentang, namun tidak berbahaya bagi tanaman bawang merah. Selanjutnya yakni tanaman patikan kebo dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, famili Europiaceae, genus Euphorbia, dan spesies Euphorbia hirta. Patikan kebo merupakan tanaman herba yang mampu tumbuh tegak maupun rebah dengan tinggi 6-60 cm. Batangnya bulat berbuku, kemudian memiliki stipula berbentuk paku, daun tunggal berhadapan berbentuk lanset dengan ujung daun yang runcing, tepi daun bergerigi, pertulangan daun menyirip dengan bunga majemuk. Patikan kebo ini terdistribusi di daerah Asia Selatan, Amerika Utara, Afrika, Australia, dan Oseania. Tanaman ini termasuk gulma golongan agak ganas yang persebarannya luas, menetap di suatu tempat dengan agresif namun mudah dikendalikan. Patikan kebo ini bersifat merugikan pada tanaman pangan seperti bawang merah. Selanjutnya yakni tanaman kremah air dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amarantaceae, genus Alternanthera-Forx, dan spesies Alcapilloceroides. Krema air merupakan tanaman ternak tahunan yang tumbuh merayap, memiliki panjang 50-75 cm, batang berbentuk silindris, berwarna hijau keunguan, daun tunggal dengan tangkai pendek dan berbentuk lanset dengan panjang 1-6 cm dan lebar 0,5-3 cm. Ujung daun tanaman ini runcing dengan pertulangan daun menyirip. Biji kecil berwarna coklat dan memiliki sistem perakaran serabut. Krema air ini termasuk tanaman introduksi dari Amerika Utara dan Selatan dan saat ini tersebar luas di berbagai wilayah di dunia. Tanaman krema air bersifat gulma pada kebun cabai dan tanaman pangan. Meskipun demikian, krema air mengandung berbagai fitokimia seperti saponin, flavonoid, dan polifenol yang bermanfaat dalam pengobatan diuretik dan memar.
Selanjutnya yakni teknik budidaya bawang merah oleh petani di Desa Gunung Rejo. Yang pertama ada persiapan lahan, yakni lahan disiapkan dan dipupuk menggunakan pupuk kandang dan PSP untuk proses fermentasi tanah. Kemudian dilakukan persiapan bibit. Di sini bibit bawang merah dipotong 1/4 bagian untuk mempercepat tumbuhnya umbi. Kemudian sebelum ditanam direndam di zat pengatur tumbuh 15 menit, kemudian didiamkan dan dikering anginkan. Penanaman bibit dan perawatan, di sini bibit ditanam di lahan dan diberi pupuk pertama setelah 15 hari. Per 2 sampai 3 hari sekali disemprot dengan zat pengatur tumbuh. Setelah tumbuh tunas, kemudian disemprot dengan insektisida atau pestisida. Setelah 15 hari, penyemprotan dan pemupukan rutin dilakukan 3 sampai 4 hari sekali agar efektif untuk pertumbuhan tunas dan akar. Pemupukan ini digunakan dengan pupuk dengan kadar nitrogen yang tinggi. Kemudian setelah 15 sampai 30 hari pertama dilakukan aerasi atau penambahan angin pada tanah bawang merah untuk memaksimalkan pertumbuhan akar. Kemudian pada hari ke-30 dilakukan pemupukan secara rutin dengan kadar nitrogen yang lebih rendah. Pemupukan tahap ini berfungsi untuk pengisian umbi. Kemudian hari ke-45 sampai 50 pemupukan terakhir dengan penambahan kalium dan fosfat. Pemupukan tahap ini berfungsi untuk pembesaran umbi. Selanjutnya dilakukan panen dan untuk pasca panennya bawang merah dijemur 4 sampai 5 hari untuk menurunkan kadar air hingga 30%. Berikut kunci identifikasi dari tanaman di sekitar bawang merah. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Turhadi. Oke, terima kasih pada kelompok bawang merah telah menyampaikan progres dari mini risetnya. Oke, mungkin untuk yang pertama untuk menanggapi silakan kepada Prof. Jati, saya silakan. Oke, saya kira presentasi yang cukup bagus ya. Cuma kelihatannya ada dua tanaman yang menjadi bisa dipisahkan, misalkan ya. Ini kan tanaman budidaya, di sekitarnya itu ada tanaman budidaya juga ya di sekitar tanaman bawang itu. Kemudian yang kedua itu tanaman liar ya barangkali ya gitu. Jadi ada dua macam ya, tanaman budidaya dan tanaman liar. Nah cuma ini di dalam penelitian ini pas dibersihkan atau belum dibersihkan barangkali itu yang menarik juga gitu untuk catatan gitu ya. Kalau sudah dibersihkan tentunya jenisnya akan berkurang, tapi kalau sebelum itu barangkali akan lebih banyak gitu ya. Kalau yang lain saya kira cukup baik. Iya Pak, izin menjawab. Jadi untuk tanaman budidaya yang lain tadi memang di kebun bawang merah itu belum dilakukan penyiangan seperti itu. Oke, jadi memang ada ada tanaman budidaya di sekitar bawang juga ya. Kemudian ada juga tanaman liarnya gitu ya. Mungkin di dalam diskusi barangkali bisa dimanfaatkan perbedaan itu ya. Kenapa harus ada liar gitu ya? Iya. Yang mengganggu gitu ya. Oke, monggo. Saya kembalikan ke Pak Turhadi. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Brian mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin saya coba lihat itu aja, kunci identifikasinya. Ini kunci identifikasi umum atau soalnya ini kan terkait dengan bawang.
Terus ini kunci identifikasinya untuk keseluruhan tanaman atau bagaimana? Untuk kunci identifikasi yang kami buat berdasarkan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya, Pak. Enggak. Kalau bawangnya masuk enggak? Enggak masuk? Belum kami masukkan. Oke. Iya, jadi ya, saya sendiri juga sebenarnya kalau kita membuat kunci identifikasi itu kan sebenarnya memang agak repotnya itu kan ini loh, apa istilahnya itu, cakupan ya, scope dari kunci identifikasi kita itu sebab apakah kita kunci identifikasi untuk umpama itu mungkin untuk takson tertentu atau untuk area tertentu. Jadi istilahnya kalau umpama ini kunci identifikasi untuk tempat itu ya, lokasi di apa ya, kita ini tempatnya ini memang penghasil bawang gitu toh. Iya. Izin menjawab, Pak, untuk lokasinya itu berupa perkebunan sayuran begitu, Pak. Jadi untuk salah satu sawahnya itu ditanami dengan bawang merah, namun untuk area yang lain itu juga ditanami dengan berbagai macam sayur-sayuran, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Jadi istilahnya memang kunci identifikasi kan memang istilahnya itu memang perlu ini ya, memang perlu. Ini untuk enggak hanya untuk kelompok ini ya, tapi kan memang untuk kita semua ya. Jadi kunci identifikasi sepertinya memang perlu di label bahwa ini kunci identifikasi yang bisa digunakan untuk daerah mana, daerah kebun sayur mana gitu ya, sehingga sebenarnya isi dari kunci identifikasi itu sebenarnya bisa ini khusus untuk tanaman-tanaman yang ada di daerah tersebut gitu ya. Jadi kunci identifikasi, kadang kunci identifikasi yang khusus untuk suatu daerah itu tidak cocok dipakai untuk daerah yang lain karena mungkin spesiesnya tidak tercantum di kunci identifikasinya gitu. Itu kayaknya memang kunci identifikasi bukan hanya sekedar kunci identifikasi, tetapi perlu diperjelas bahwa ini adalah kunci identifikasi kebun sayur wilayah mana gitu ya, sehingga gitu. Dan kayaknya ini kan tanaman bawang yang tadi kayaknya ada di judul, kayaknya malah belum masuk ke dalam kunci identifikasi ini gitu. Nggak tahu apakah tadi ada saya kelewatan sehingga kok nggak masuk di kunci identifikasi di sebelah sini gitu. Itu ya mungkin terkait dengan kunci identifikasinya. Makanya saya tadi teringat dengan program Delta itu karena seingat saya ya, dulu waktu saya pernah itu dia itu kayak otomatis itu. Jadi kita tinggal menentukan ciri sama karakternya dan taksanya ya. Jadi ciri dan karakter dan taksanya, nanti setelah itu hasilnya adalah kita bisa buat kunci identifikasi digital yang istilahnya itu ya dioperasikan pakai komputer bisa, atau saya tadi saya ingat lagi belum menemukan caranya untuk mengkonversi menjadi kunci dikotom, karena kita kan familiarnya dengan kunci dikotom gitu kan, kita familiar dengan kunci dikotom, tapi mestinya seingat saya dulu bisa, jadi kita membuat kunci dikotom dari data yang kita dapatkan, mestinya lebih mudah, tapi mungkin ke depan aja, bukan untuk kelompok ini, tapi untuk kegiatan ini di masa depan. Berikutnya coba cek, ada petanya tadi ya, nggak salah di depan peta. Ya sebelah ya. Oke. Itu membuat wilayahnya pakai apa itu? Membuat batasan wilayahnya itu kalau boleh tahu? Pakai aplikasi Google Earth, Pak. Bisa ya? Oke. Ya. Bentar, itu
di metode di metode dituliskan enggak ini cara membuat petanya? Mungkin walaupun kayaknya sepele nih. Kayaknya sederhana, tapi itu kalau di share ke yang lain itu bagus juga. Jadi minimal ya kita tahu area batas wilayah itu menggunakan Google Earth itu gimana caranya itu bisa disebarkan gitu. Nah, bagus lah. Nah, cuma tinggal ini kayaknya cuma biasa ya, aksesoris peta. Jadi kayak skala itu ya. Jadi kayak tadi di foto per spesimen tadi kayak perlu juga skala. Jadi peta itu sebenarnya juga perlu skala juga gitu. Skala arah utara, terus ini inset atau daerah yang berbeda. Yang petanya ada ya. Jadi untuk yang peta besar yang belakang itu wilayah Singosari semuanya, Pak. Lalu untuk yang tanda panah kecil itu wilayah Desa Gunung Rejo seperti itu, Pak. Oh, ini kayaknya sudah diekstrak ya. Saya lihat bentuknya itu beda sedikit ya ada beda sedikit, tapi di bagian utaranya kayaknya sama, tapi di bagian selatannya ya itu mungkin keterangan ya, mungkin keterangan dari petanya mungkin juga perlu ditambahkan. Jadi agar ini wilayah mana, ini bagian dari mana gitu, mungkin perlu ditambahkan. Itu termasuk aksesoris peta sih sebenarnya. Iya. Mungkin dari saya itu saja Pak Turhadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Brian. Selanjutnya silakan Bu Rodi. Ya, terima kasih. Ya baik, saya tadi sudah disampaikan, saya setuju masukan-masukan ya dari Prof. Jati, dari Pak Brian. Kemudian saya mengingatkan lagi tentang skala pada foto ya, karena skala pada foto ini merupakan standar, Dik. Jadi standar botani. Jadi seperti ini ya, misalnya bawang merah. Nah, ini berapa ukurannya diberi skala ya. Itu standar penulisan ya, Adik ya. Terus kemudian saya menyampaikan lagi bahwasannya pada dasarnya Adik-adik ya, prinsipnya itu adalah menginventarisir dan mengenali ya semua tumbuhan yang ditemukan di wilayah study site ya, di wilayah studinya itu ya. Nah, di studi site-nya itu sehingga untuk membuat kunci identifikasi ya mestinya semuanya, Dik ya. Jadi semuanya tidak terkecuali bawang merah. Jadi kesemuanya dimasukkan dalam pembuatan kunci di Kutung. Nah, terus kemudian Bu Rodi ingin melihat untuk confirm tentang penyusunan deskripsi. Coba deskripsinya bagaimana tadi? Misalkan, mana? Belum ditulis ya? Belum ditulis sepertinya ya? Pada slide PPT belum ditulis, Bu, hanya ada pada draft laporan kami, Bu. Oh iya. Sudah sesuai dengan ini. Maksudnya kami ingin memastikan bahwa kalian menuliskan deskripsi itu sesuai dengan kaidah botani. Ya. Ini yang pertama apa yang disebutkan? Yang dijelaskan kalau pada deskripsi? Yang pertama tentang apanya? Untuk keseluruhan yang pertama itu sekitar habitusnya, Bu. Habitus dari tiap tanamannya. Oke, terus kemudian? Setelah habitus apa? Setelah habitus apa? Beberapa data kuantitatif untuk pengukuran akarnya, panjangnya. Setelah habitus apa? Setelah habitus apa? Untuk urutannya yang bagaimana? kami masih belum urut, Bu, sepertinya. Jadi diurutkan. Setelah habitus apa? Setelah habitus? Data-data seperti panjang akar, batang, belum sebelum itu. Jadi habitus. Kemudian dia hidupnya anual apa perennial ya.
tahunan, apa 2 tahunan, ya, atau 1 tahunan, begitu adik-adik. Ya, terus kemudian tinggi, ya, tinggi tanamannya, terus kemudian baru akar, batang, daun, bunga, begitu ya, sampai biji. Jangan sampai missing ya, Dek ya. Ini adalah kompetensi dari botani ya. Jadi pelajaran TIT atau TITB ini adalah rumpun botani. Jadi dasar-dasar dari pengetahuan tersebut harus dipahami ya. Siapa tahu nanti kalian kerja di suatu lembaga botani begitu, maka tidak boleh tidak boleh missing seperti itu ya, Dik ya. Nah, tidak hanya pada kelompok bawang, kami juga mengingatkan pada kelompok lainnya ya. Oke, semangat. Ya, gitu ya. Terus pembuatan kunci, oke, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Turhadi. Ya, selamat melanjutkan pekerjaan untuk kelompok bawang. Oke, terima kasih Bu Rodi atas masukannya. Mungkin ini dari saya hanya merangkum saja ya dari semua yang telah Bapak Ibu sampaikan tadi untuk kelompok kalian. Nanti untuk dari masukan dari Prof. Jati mohon nanti ditambahkan itu tadi data diperjelas bahwa yang tanaman yang selain bawang merah tadi itu adalah tanaman budidaya yang lainnya ataukah dia tanaman liar seperti itu. Jadi kalian harus identifikasi di sana seperti itu. Tambahkan nanti dalam bentuk tabel atau apa tadi dalam bentuk ringkasan ini tanaman apa, kemudian nama ilmiahnya apa, kemudian familinya apa, kemudian ini jenis tanamannya apa, dia tanaman budidaya lain ataukah dia masuk tanaman liar ataukah gulma gitu. Nah, kemudian dari Pak Briana ini penting sekali memang dalam membuat kunci identifikasi itu memang itu bisa bersifat biasanya juga bersifat khas dari suatu wilayah tertentu. Jadi kalian harus nyatakan itu di naskah kalian, di narasi kalian bahwasanya ini kunci identifikasi untuk tumbuhan-tumbuhan yang ditemukan di wilayah mana. Itu termasuk juga kalian harus memasukkan taxa of interest kalian ini yaitu bawang merah tajuk ini, jangan sampai lupa, jangan malah ditinggalkan nih, malah fokusnya ke tanaman lain. Nah itu mau dimasukkan tadi, setidaknya saya mencatat ada 8 tumbuhan nih, baik tumbuhan yang bawang merah ataupun dengan tumbuhan yang sekitarnya. Oke, kemudian juga ini masukan juga perlu ini buat kita semua ini juga terkait dengan perlunya juga menarasikan nanti di naskah itu metode kalian dalam membuat peta tadi, membuat batasan-batasan wilayah itu juga nanti buat share ke teman-teman kalian seperti itu kalau memang teman kalian membutuhkan metode ini seperti itu. Nah di luar mungkin yang di luar mengambil TIT ini kebetulan pengen mengadopsi itu, kalian nanti bisa mengajari mereka atau bisa membaca dari laporan kalian. Kemudian juga dari Bu Rodi ini tadi terkait dengan skala foto. Nah, skala foto itu penting sekali karena apa? Kalian kan juga menyebutkan tinggi, kemudian lebar. Nah, itu kan suatu ukuran. Nah, ukurannya berapa? Nah, itu harus ada tentunya pembanding. Itu jangan dilupakan seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin bisa diakhiri untuk kelompok bawang merah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas segala saran dan masukannya. Sekian dari kelompok bawang merah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok pemukus, silakan. Semoga sinyalnya bagus. Baik Pak, kami izin sharing terlebih dahulu. Siap.
Ya baik Pak, apakah Baik, sudah terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan. Sebenarnya mohon maaf atas yang sebelumnya. Kami akan memulai kembali presentasi dari kelompok kami dengan judul distribusi karakterisasi Piper SP dan tanaman sekitarnya di Dusun Darungan, Lumajang, Jawa Timur. Dengan saya Nabila Rahmat dan teman saya Miftah Farid Asidki. Oh, nggak ada suaranya. Oh ya baik Pak, mohon maaf. Dusun Darungan di kawasan lereng Semeru memiliki biodiversitas yang sangat tinggi. Salah satunya keberadaan Piperisae yang ada di kawasan Semeru dan memiliki tipe habitat yang berbeda. Piperisae memiliki jenis yang bervariasi dan terdata 41 spesies piper yang ada di Jawa, tergantung dari pemanfaatan dari berbagai sifat dari piper. Kemudian pemanfaatan piper sangat beragam dan sangat penting adanya identifikasi dan deskripsi variasi morfologi kemukus yang ada di Jawa. Salah satunya ada di Dusun Darungan di kawasan lereng Semeru. Rumusan masalah bagaimana karakterisasi tumbuhan genus piper yang ada di Darungan, bagaimana distribusi genus piper di daerah Darungan. Yang ketiga, apa saja tumbuhan yang di sekitar piper. Untuk tujuannya yang pertama untuk mengetahui karakterisasi tumbuhan genus piper yang ada di Darungan. Yang kedua untuk mengetahui distribusi genus piper di daerah Darungan. Yang ketiga untuk mengetahui tumbuhan apa saja di sekitar tumbuhan piper. Untuk waktu dan tempat, waktu kita laksanakan pada bulan Oktober 2022. Tempatnya ada di hutan pegunungan dan perkarangan warga di Dusun Darungan, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Kemudian tempatnya berada di ketinggian yakni 820 mdpl. Gambar tersebut merupakan lokasi studi yang kami gunakan untuk mengidentifikasi tanaman kemukus, salah satunya perkarangan warga, dan peta geografis area studi merupakan batas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk data pengambilannya, yang pertama kita lakukan pembuatan peta menggunakan aplikasi QGIS, diambil dari titik koordinat sampling perjumpaan dari kemukus. Kemudian yang kedua eksplorasi, merupakan melakukan eksplorasi pada area studi, khususnya pada beberapa di area perkarangan rumah warga yang terdapat kemukus. Kemudian penandaan dengan Avenza Maps untuk melakukan survei dan monitoring eksplorasi rapang dan sebagai penandaan titik koordinat ketika menemukan tumbuhan kemukus. Untuk analisis datanya ada dokumentasi, identifikasi, deskripsi, dan ilustrasi botani. Untuk dokumentasi, ketika tumbuhan piper yang ditemukan, kita akan melakukan foto berupa daun, batang, kemudian tumbuhan biji, dan identifikasi sementara jenis piper dan tanaman asosiasi menggunakan planet dan bertanya kepada masyarakat setempat. Kemudian deskripsi mendeskripsikan tumbuhan piper secara morfologi, klasifikasi, distribusi, dan pemanfaatan oleh masyarakat sekitar. Kemudian ilustrasi botani, setiap jenis piper yang ditemukan digambar dengan kaidah botani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, berikut merupakan peta persebaran kemukus di Dusun Darungan, Desa Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Ada berdasarkan yang ditemukan 6 plot keberadaan kemukus dengan 2 lokasi yang saling berdekatan. Next. Berikut merupakan foto dari tumbuhan kemukus dan ilustrasi botani yang sudah kami gambar. Untuk deskripsi dari tumbuhan Piper cubeba yang kami temukan, yakni untuk perawakannya berupa perdu manjat. Untuk batangnya memiliki percabangan lateral yang menggantung. Kemudian daun berwarna coklat keunguan hingga coklat keabu-abuan saat muda dan hijau tua saat dewasa. Berindumen gundul, bertekstur menjangat kusam atau menjangat mengkilap, tepi rata atau menggombak, postur longitudinal rata dan atau meriuk, serta memang kuat. Untuk daun penumpu, tipe batang memanjang dan cabang menjalar, memiliki stipula yang melingkupi tangkai daun seperti halnya pelepah. Untuk perbungaannya berupa bulir. Perbungaan jantan dan betina pada kukus dijumpai pada tanaman terpisah. Terpisahnya tumbuhan jantan dan betina menunjukkan tipe perbungaan diesis. Untuk buah kemukus bertangkai pendek, berbentuk membulat, berubah warna seiring perkembangannya buah. Buah muda berubah hijau atau coklat kekuningan, buah dewasa berwarna hijau zaitun, jingga kecoklatan atau coklat, dan buah masak berwarna merah kecoklatan atau jingga. Memiliki permukaan mengkilap atau kusam ketika masih segar dan keriput setelah kering. Memiliki aroma kuat serta memiliki rasa mentol. Next. Berikut merupakan kunci identifikasi. Karena yang ditemukan di lokasi di area studi hanya merupakan Piper cubeba, maka kami membuat kunci identifikasi dengan membandingkan studi literatur dengan jenis-jenis Piper yang ada di Jawa. Next. Berikut merupakan tanaman asosiasi kemukus yang berada di sekitar kemukus. Kemukus sendiri memanjat atau berasosiasi dengan tumbuhan kaliandra, bambu, dan pinang Jawa. Pinang Jawa merupakan salah satu jenis pinang yang tersebar di Pulau Jawa, terutama di hutan pegunungan. Nah, berdasarkan IUCN Red List dan berdasarkan IUCN Red List, pinang Jawa merupakan termasuk dalam status endangered. Dan juga menurut undang-undang, jenis ini juga merupakan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Pinanga javana memiliki batang tunggal dengan tinggi 10 meter dengan diameter 810 cm, memiliki ruas batang jelas, tajuk pelepahnya berwarna hijau, bagian tangkai daun mencapai 50 cm, tulang daun 1,53 meter, susunan helai daunnya menyirip, memiliki bunga berjenis malai dan menggantung. Kemudian siap tandan terdiri atas 15 sampai 16 triad, yang mana satu betina diapit 2 bunga jantan. Kemudian bunga tumbuh di bawah tajuk pelepah. Buahnya berbentuk telur
bulat telur dengan diameter 15 mm dan panjang 20 mm, serta memiliki warna merah kehitaman. Juga pada setiap buah terdapat 1 biji. Next. Untuk kaliandra sendiri, kaliandra merupakan pohon dengan tinggi sekitar 2-12 meter, dengan diameter batang mencapai 30 cm, kulit batang berwarna putih hingga coklat kemerahan, dan tajuknya rapat. Daunnya menyirip 2 dan berselang-seling, memiliki racis yang panjangnya 10 hingga 19 cm. Kemudian tidak memiliki kelenjar pinai. Kemudian rasia berukuran panjang 2-11 cm dan ada yang 19-60 pasang selebarannya. Untuk bagian bunga dari kaliandra terpisah dari tumbuhan jantan dan betina. Kemudian buah-buahan berbentuk garis lurus dan bijinya berbentuk bulat membulat, pipih, panjang dengan ukuran 5-7 mm, serta memiliki bintik-bintik coklat tua. Next. Untuk pemanfaatan dari kemukus di Dusun Darungan, setelah kami bertanya kepada masyarakat, kemukus dimanfaatkan dari bijinya, yang mana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan mentol rokok. Baik, sekian kami kembalikan kepada Pak Tur Hadi selaku moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya untuk menanggapi, mungkin ini yang pertama, silakan pada Pak Brian. Ya, terima kasih Pak Tur Hadi. Mungkin saya cek petanya dulu. Coba ditampilkan petanya dulu. Oke. Ya, jadi jadi sebenarnya ini sebenarnya sudah standar kita menampilkan peta itu seperti ini aja itu sudah terlihat ya bahwa ini daerah ini letaknya di mana, terus kemudian kira-kira apa istilahnya itu dari skala kita tahu luasnya itu kira seberapa, itu sebenarnya apa ya, informasi ini aja ya sudah memperjelas mengenai peta. Jadi kalau dari peta saya kira seperti ini saja itu sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi di situ pun juga sudah ada legendanya, ada insight-nya ya, ada insight-nya gitu. Jadi kalau kita bandingkan ya, kalau kita melihat itu sebenarnya seperti ini saja itu sudah informasi yang bisa ditampilkan oleh peta ini sudah cukup ini ya, cukup intuitif ya. Cuma mungkin titik-titiknya antara plot 1 dengan plot lain itu tidak ada perbedaan. Jadi apa itu hanya plot atau kira-kira ada antara plot 1 sama 1, 2, 3 yang lain itu apa tidak ada hal yang khas? Mungkin per plotnya ada enggak? Izin menjawab Pak, untuk perbedaan dari plot 1 dan plot 2 mungkin kami kurang menandakan area wilayah yang hutan primer kemudian area perkebunan. Mungkin yang plot 1 itu dekat di area hutan primer, yang plot 2 sampai 6 itu kita temukan di area wilayah karangan. Mungkin kita lupa menandakan areanya, Pak. Ya, jadi sebenarnya tidak apa-apa. Jadi sebenarnya dari secara dasarnya saja sebenarnya
sudah benar ya sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita ingin menambahkan informasi ke peta ini, yaitu tadi bisa istilahnya lebih detail bahwa yang plot 1 itu bedanya apa, plot 2 bedanya apa gitu, sehingga petanya itu tidak hanya sekedar mungkin lokasi. Kalau kita memang hanya menunjukkan lokasi mungkin seperti ini sudah cukup ya, seperti ini aja sudah cukup. Tapi kalau seandainya kita ingin menambahkan informasi lebih itu bisa di sini mungkin dari warnanya atau apa itu bisa diubah sebenarnya. Kalau pakai QGIS saya rasa juga sudah bisa dilakukan itu. Jadi sebenarnya tergantungannya juga ya, tergantung tujuan dari pembuatan petanya ini. Mungkin itu. Kalau untuk yang lain mungkin dari kuncinya berarti memang hanya apa ya, itu kunci saya coba sih sudah ditampilkan kuncinya. Kunci identifikasinya oh ini ini untuk keseluruhan paper atau bagaimana kuncinya ini? Skop dari kunci ini apa? Cakupan dari kunci ini? Skop dari izin jawab, skop dari kunci ini paper yang ada di Jawa, Pak. Tapi karena yang ditemukan di area lokasi itu hanya paper Kubeba, maka kemarin saya membandingkan membuat kunci identifikasinya. Saya buat dengan referensi dari jurnal gitu, Pak. Ya enggak apa-apa. Jadi ya kalau memang kunci ini untuk paper di Jawa, karena memang paper di Jawa ini cuma ada berapa nih? 1, 2, 3. Cuma 6 berarti ya? Cuma 6 spesies saja. Ya benar ya. Bukan, hanya saya ambil beberapa saja, Pak, sebenarnya. Karena terlalu banyak. Ya. Jadi ya sih. Jadi kalau seandainya memang ini paper bukan paper Jawa ya, tapi seandainya karena memang kita ingin membatasi supaya taksa yang dicakup dalam kunci itu tidak terlalu banyak. Memang berarti nggak hanya ini ya, pertimbangannya bukan hanya di Jawa. Kalau di Jawa berarti kan harusnya memang banyak gitu ya. Tapi kalau seandainya Anda memilih spesi atau memilih taksa tertentu, ya mestinya harus ada dasar ya sebenarnya. Jadi ini kelompok taksa ini menarik karena apa? Umpama menariknya karena ini adalah top istilahnya top 10 top 10 paper yang populer di Jawa umpamanya. Nah, itu kan jadi tidak untuk keseluruhan paper di Jawa, tetapi memang hanya 10 yang paling populer gitu ya. Dan itu pun kan harus ada studi tambahan ya, bagaimana paper itu populer. Nanti kalau ini kan apa ini? Maksudnya ini acak atau apa kan jadinya kan kita juga agak bertanya ini, jadi maksudnya taksa yang ada di sini itu acak atau bagaimana itu loh. Jadi pembuatan kunci itu mungkin ya, nilai-nilai seriusnya di situ. Jadi kalau seandainya kita membatasi hanya sekian spesimen, itu perlu dasar apa yang menjadi batasan tersebut. Jadi kalau memang dia top 10 populer paper spesies in Java gitu, ya kita tuliskan bahwa ini yang paling hanya yang populer saja gitu, atau yang untuk bumbu masak ya itu memang yang hanya khusus untuk bumbu masak atau apa gitu ya. Jadi nggak terkesan bahwa pemilihannya itu acak gitu ya, pemilihannya itu acak. Dari situ mungkin kita dipaksa untuk membuat kunci dikotomus yang cirinya itu menggambarkan masing-masing taksanya. Jadi bukan ini cirinya yang paling mudah dipakai ini aja, sehingga taksanya yang dipilih juga yang mudah, tapi konteks atau tema dari kunci itu memang mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Turhadi tadi, memang yang memang harus ada kejelasan gitu. Mungkin itu sih, nggak hanya untuk kelompok ini saja ya, nggak hanya untuk kelompok Kemukus saja, tapi sebenarnya untuk kita semua ya, jadi untuk kelompok yang lain juga.
mungkin itu dari kunci kayaknya kunci itu sebenarnya serius juga ya bikin kunci itu serius gitu. Terima kasih Pak Turadi, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya Prof Jati, silakan. Oh ya, terima kasih Pak Turadi. Saya ingin bertanya, ini kemukus ini jenis apa sih sebetulnya? Ingin bertanya kepada ini penyaji gitu ya. Ini yang mana ini yang Nukidatum atau Odum? Nah ini spesies apa ini yang ada di sana gitu? Izin menjawab Pak, untuk spesies yang ada di sana dikatakan Piper cubeba Pak. Cubeba ya. Memang ini salah satu piper yang mempunyai nilai ekonomi penting gitu ya. Nah tentunya tanaman ini bisa dibudidayakan ya. Jadi kalau dari tadi peta itu ada yang di hutan, ada yang dibudidayakan begitu ya. Nah, ya, ini, ya itu yang dibudidayakan seperti apa itu? Atau ada kelompok taninya, Mas? Izin menjawab Pak, untuk yang di Desa Narungan itu ada kelompok masyarakat tani, jadi outputnya selain pembuatan pakan ternak, kelompok masyarakat tersebut menanam dari Piper cubeba ini dari dalam hutan. Jadi penanamannya itu unik Pak. Jadi Piper tersebut hanya tumbuh jika memiliki 3 akar. Jadi digabungkan jadi satu untuk bisa tumbuh di tanaman kaliandra yang dibuat pakan ternak itu. Oke, jadi ada semacam simbiosis ya. Karena kelihatannya kehidupannya itu di hutan gitu ya, kemudian di bagian ditanam sebagai budidaya di luar kawasan gitu ya. Nah, ini sesuatu yang kalau diteliti sangat menarik sekali ini. Dan itu saya perhatikan itu beberapa faktor yang ekspor gitu ya. Nah ini saya kira sangat penting untuk bisa dikembangkan gitu untuk tesis atau untuk skripsi seperti itu ya. Nah kemudian untuk kunci saya itu sudah Mbak Brian ini memang ini tambahan di literatur ini. Kalau dari lapangan kan cuma 1 gitu ya, gitu ya. Oke, tapi kan ini latihan, tapi nanti untuk keseriusan di sini. Nah ini di sana juga ada Piper beetle barangkali ya di sekitarnya itu oleh masyarakat. Jadi di lokasi tersebut barangkali sesuai dengan lokasi penelitian yang dilakukan gitu ya. Ya, terima kasih Pak Nganu. Menarik nih tentunya. Ya. Oke, terima kasih Prof Jati. Oke, selanjutnya Bu Rodi, silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin tadi melanjutkan yang ya, Dek ya. Jadi untuk pemilihan untuk taksa reference ya, untuk pemilihan taksa reference untuk Piper cubeba itu memang harus dipilih yang pertama yang paling bagus secara taksonomi, memiliki satu kelompok hierarki takson. Jadi misalkan ya dalam Piperaceae itu ada subfamili. Nah, misalkan ada 41 spesies kan di Jawa. Nah, ada dari 41 itu yang terkelompokkan dalam subfamili Piperaceae. Jadi Piperaceae ada berapa subfamili? Atau tribe?
Nah, itu yang paling ideal di situ ya. Bisa menggunakan itu. Terus yang kedua, bisa juga menggunakan zonasi. Jadi, apakah misalkan ya piper yang berada di Jawa Timur. Jadi, dari 41 spesies yang ada di Jawa, mungkin ada yang di Jawa Timur. Misalkan kalau di Jawa Timur masih terlalu banyak, mungkin yang di area TNBTS itu gitu ya. Menurut flora sebelumnya gitu ya, dilihat kan itu di flora Malaysiana ada ya piperacea ya. Nah, itu mungkin ada zona mungkin yang di sekitar itu TNBTS ada berapa misalkan. Nah, itu yang dipilih adik-adik. Ya, itu lazimnya ya. Jadi memang tidak semaunya, tapi ada dasarnya itu tadi. Itu sekedar masukan ya adik-adik ya, dan nanti dipertimbangkan. Bagaimana? Apakah ada tanggapan atau ada kesulitan untuk mengakomodasi dari saran kami? Nabila dan Miftah. Ya, baik Bu, terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti kami akan mencoba lebih perbaiki lagi untuk kunci identifikasi berdasarkan dari saran Pak Brian dan Pak Jati maupun dari Bu Rodi sendiri. Iya, adik-adik. Ini tidak apa-apa, bagus. Kalian untuk pipernya membuat kunci. Ada kunci sendiri untuk piper gitu ya. Tapi nanti kalau sudah ketemu piper kubebanya, jadi piper kubeba akan dimasukkan menjadi kunci untuk keseluruhan taksa yang kalian temukan. Ada berapa ini? Ada berapa tadi spesies untuk asosiasi plan asosiasinya? Izin menjawab untuk ya. Oh ya, Nabil dulu. Ada 3 Bu. Oh, hanya 3. Oh, 3 itu terlalu sedikit sebetulnya. Itu kan sebetulnya tidak hanya yang dililiti, adik. Iya. Iya, kan harus semestinya harus di sebelah sebelahnya. Itu sebetulnya untuk kompetensi untuk TIT ini itu setidaknya sekitar 20 loh. 20 spesies. Ya. Ya, kurang sedikit tidak apa-apa gitu, tapi janganlah terlalu sedikit begini. Iya. Ya. Jadi bisa ke sana dalam minggu-minggu ini. Izin menjawab Bu, kebetulan minggu ini juga kami ke sana. Jadi bisa Iya, bisa ya. Nanti ditambahkan ya. Iya. Terus plotnya kan banyak. Saya sarankan tidak hanya untuk kelompok kemukus saja, tapi yang lain juga. Jadi dibuat tabel seperti tadi kelompok berapa ya? Kelompok pertama apa ya? Jadi untuk plot 1 itu ada misalnya ada tanaman, terus nanti ada familinya, ya. Famili itu adalah takson yang penting loh di famili. Jadi famili, jadi di samping nama spesies ada famili. Kemudian ditemukan di plot berapa, seperti ini ditemukan di plot berapa, ditemukan di plot berapa gitu ya. Terus jangan lupa setiap plotnya, kalau misalnya plotnya agak jauh dan agak berbeda ketinggian atau bagaimana, dijelaskan juga ya perbedaan dari plot ya. Bagus. Nah ini, ini kan jauh ya. Jadi bisa dideskripsikan ya karakteristik geografi dari masing-masing plot. Bagus ya. Saya juga apresiasi kalian menggambarkan dengan sketsa ya. Itu termasuk salah satu ini juga kompetensi di bidang botani ya. Namanya botanical illustration ya. Itu ya, kalian mencoba untuk itu ya. Terus satu skalanya berapa belum dituliskan? Iya Bu, belum untuk skalanya. Oke, ya. Ya bagus ini. Terus karakter dari note ya. Jadi ada cembung memang ya. Jadi pada piperacea itu ada cembung di note-nya itu. Oke, terus kemudian ada catatan Bu Rodi tadi mana ya?
Kalian menggunakan metode jelajah. Jelajah atau purposif berdasarkan informasi responden. Ini ya tadi apa plotnya? Plotnya kalian temukan berdasarkan jelajah atau bagaimana? Izin menjawab Bu, untuk plotnya kami temukan berdasarkan ada yang jelajah dan ada yang purposif Bu. Jadi ada yang keduanya. Oh, dituliskan ya? Ya, coba dituliskan nanti metodenya. Terus kemudian tadi deskripsi akar belum disebutkan, belum dijelaskan. Deskripsi akar ya. Akar dari kemukus itu loh belum dideskripsikan. Terus kemudian nah ini apa? Kalian tidak boleh loh mau penulisan spesies tidak huruf miring. Ini pokoknya ini saya tidak boleh kamu tuh ya. Jadi tidak boleh anak biologi menulis spesies tidak italik atau tidak bergaris bawah ya. Pokoknya ini harus sangat diperhatikan adik-adik ya. Ya begitu kiranya Pak Tur, terima kasih. Tetap semangat ya Dek ya. Brodi memang kadang-kadang ngeritik tapi agar lebih baik ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rodi. Mungkin ini dari saya mungkin ada sedikit tambahan saja sih. Ini kan dari judul kalian, coba kalian baca. Distribusi, karakterisasi Piper SP dan tanaman sekitarnya, bukan tanaman asosiasi kan? Nah, sudah selayaknya memang yang kalian sajikan di sini atau yang kalian laporkan itu adalah tidak hanya Piper kubeba sebagai taxa of interest kalian, tidak hanya 3 tanaman asosiasi dari si Piper kubeba yang kalian temukan ini, tentu juga tanaman sekitar. Tadi kalian perhatikan kan ada entah apa tanaman rumput-rumputan atau apa itu juga. Mungkin juga di sana ada tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Itu mungkin kan nanti minggu depan kan kalian akan kembali ke sana. Mohon mungkin untuk ditambahkan seperti itu, diidentifikasi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar taxa of interest dari kalian seperti itu. Oke, kemudian juga ini juga perlu nanti juga diinformasikan. Ini kan kalian menggunakan yang namanya 6 plot eksplorasi. Yang mana eksplorasi kalian lakukan dengan metode jelajah ataupun purposif. Kalian tadi menyampaikan bahwasanya Piper ini atau kemukus ini kalian sampaikan ada yang dia sifatnya budidaya, ada yang sifatnya liar. Itu kalian juga nanti harus informasikan seperti itu. Kira-kira di plot-plot mana yang itu tanaman kemukus itu sebagai tanaman budidaya dan mana yang sebagai liar seperti itu. Nah, itu kemudian juga tambahan terkait dengan kunci identifikasi, mungkin tadi sudah banyak dibahas. Nanti jadi kalian ada 2 macam nih. Ini bagus juga untuk kalian. Jadi kunci identifikasi yang pertama, kunci identifikasi untuk jenis-jenis Piper yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini seperti yang kalian sajikan. Nah, nanti yang satunya lagi adalah tentu kunci identifikasi untuk Piper kubeba, kemudian dengan tanaman-tanaman atau tumbuhan sekitar dari habitatnya yang kalian temukan. Nah, itu kan kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini kan, seperti itu. Tadi seperti disampaikan Bu Rodi, minimum ada 20, gitu. Setidaknya ada 20 tuh, kalian harus mampu mengidentifikasi, nanti mengkonstruksikan menjadi kunci identifikasi, termasuk di dalamnya nanti kalian di sana harus tahu juga tumbuhan tersebut termasuk ke dalam famili apa. Tentu kalian perlu perhatikan. Ini apa yang kalian sampaikan ini sebenarnya juga kalau lebih
di metodologinya lebih dipikirkan lebih matang lagi, ini bisa akan menjadi sebuah penelitian yang layak untuk publish sebenarnya. Bahkan saya tertarik ini untuk penelitian ini dari apa yang kalian sampaikan. Jadi ada ide nih dari yang kalian sampaikan ini sebenarnya. Ini hanya pengemasannya saja yang perlu nanti dipikirkan ketika nanti kedepannya mau dijadikan sebuah penelitian, entah untuk tugas akhir ataupun penelitian yang lainnya, seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya dan juga dari Bapak Ibu dosen semuanya. Silakan bisa diakhiri untuk kelompok Komukus. Baik, terima kasih atas tanggapan dan sarannya untuk Bapak dan Ibu dosen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita untuk kuliah hari ini sudah selesai. Tinggal satu pertemuan presentasi, jadi siap-siap disiapkan yang terbaik untuk kelompok yang belum maju, seperti itu. Siapa tahu ini kebetulan kami berempat bisa hadir nih, seperti itu. Jadi masukan-masukan yang diberikan ke kalian akan lebih banyak, seperti itu. Ini yang memang yang kami harapkan seperti ini, kami lengkap, seperti itu. Ya, semoga minggu depan nanti lengkap, seperti itu. Saya harapkan gitu. Amin. Oke. Sehat selalu. Oke, amin. Oke, mungkin untuk kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih ini saya ucapkan kepada Prof. Jati, Bu Rodi, dan juga Pak Brian dan juga anak-anak telah di kuliah TIT pada pagi sampai siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.